Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke adik-adik, kita ketemu lagi dalam pelajaran kita Biologi kelas 10 dengan materi klasifikasi bakteri. Dalam pengelompokan bakteri berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan makanannya, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Bakteri autotrof ini terdiri dari bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Adik-adik, bakteri fotoautotrof membuat makanannya dengan bantuan energi cahaya. Sedangkan bakteri kemoautotrof membuat makanannya dengan bantuan energi kimia. Contoh bakteri fotoautotrof yaitu Chlorobium dan contoh bakteri kemoautotrof yaitu Nitrobacter yang dapat mengoksidasi nitrit. Selanjutnya adalah bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Bakteri heterotrof terdiri dari bakteri saprofit dan parasit. Bakteri saprofit memperoleh makanan dengan menguraikan sisa-sisa bahan organik menjadi bahan anorganik. Sedangkan bakteri parasit memperoleh makanan dari organisme hidup. Selanjutnya, pembagian bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang pertama adalah bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel yang mampu menyerap warna merah. Contoh Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, bakteri gram positif. Bakteri gram positif ini memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contoh bakteri ungu, Vibrio, dan lain-lain. Yang ketiga, bakteri tidak berdinding sel. Bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Contoh adalah bakteri Mycoplasma. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan suhu. Terdiri atas 3, termofil, mampu bertahan di lingkungan bersuhu tinggi, yaitu antara 41 sampai 122 derajat Celcius. Yang kedua, mesofil adalah pertumbuhan optimalnya berada di suhu sedang antara 20 sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga, psikoprofil adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh dan bereproduksi di suhu dingin, yaitu antara 20 sampai 10 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi 1. Bakteri aerobik. Bakteri aerobik adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Yang kedua adalah bakteri anaerobik. Bakteri anaerobik dibagi menjadi 3, yaitu anaerobik obligat, anaerobik aerotoleran, dan anaerobik fakultatif. Anaerobik obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Malah, bakteri ini bisa mati jika terkena oksigen, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Yang kedua adalah anaerobik aerotoleran, adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen tetapi mampu melindungi diri sendiri dari oksigen, menggunakan respirasi anaerob dan fermentasi untuk memproduksi energi ATP-nya. Yang ketiga, anaerobik fakultatif, yaitu membuat energi ATP dengan respirasi aerobik jika terdapat oksigen di lingkungannya.
tetapi bisa berganti menjadi respirasi anaerobik atau fermentasi jika tidak ada oksigen. Selanjutnya adalah mikroaerofilik, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, tapi hanya dalam konsentrasi rendah, tidak mampu melakukan fermentasi ataupun respirasi aerobik. Oke adik-adik, selanjutnya di sini bisa kita lihat contoh-contoh bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Setelah melihat contoh bakteri yang menguntungkan dan merugikan, selanjutnya ada cara kita untuk mengatasi bakteri yang merugikan. Cara tersebut A. Dengan pengawetan makanan, B. Imunisasi, C. Menjaga kebersihan, kesehatan diri, dan lingkungan. Oke adik-adik, untuk materi kita klasifikasi bakteri cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.